Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Sebagai murid Kristus, kita terdaftar dalam sekolah kehidupan Yesus Kristus, di mana Kristus adalah guru kita, dosen kita, dan saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Karena itu sebagai murid, kita harus berdisiplin dalam belajar, dalam mengikuti pertemuan-pertemuan yang dituntut oleh guru agung kita. Nah, karena ini channel ini ada sebagai hamba Tuhan yang adalah murid Kristus, tapi juga sebagai asisten guru, asisten dosen dari Yesus Kristus. Sehingga bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan iman Kristen secara baik dan benar. Secara khusus hari ini kita berbicara mengenai perpuluhan. Saya percaya bahwa ini sesuatu yang sangat vital dan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, untuk saudara dan saya memahaminya dengan baik, tapi tidak sebatas memahaminya, tapi kita berharap bahwa kita mau sungguh-sungguh melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, kita melihat perpuluhan dari sisi dasar Alkitab, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, sudah mengajarkan, bahkan perpuluhan itu sudah ada sebelum hukum Taurat. Jadi bukan hanya di zaman hukum Taurat, tapi sebelum hukum Taurat itu sudah ada. Kalau kita lihat dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 20, ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Itu belum di zaman hukum Taurat. Tapi ketika ada di zaman hukum Taurat, Imamat 27, 30 sampai 34, dan lebih khusus Maleakhi 3 ayat 10, itu merupakan dasar Alkitab perjanjian lama mengenai perpuluhan. Saya baca khusus Maleakhi 3 ayat 10 saja bagi kita. Demikian firman-Nya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu dasar utama Alkitab mengenai perpuluhan dalam perjanjian baru. Perjanjian lama. Tapi bukan hanya dalam perjanjian lama, tapi juga dalam perjanjian baru. Walaupun dalam perjanjian baru tidak terlalu banyak dibahas, tapi saya percaya karena perpuluhan itu sudah sering dilakukan. Dalam Matius 23 ayat 23, Lukas 11 ayat 42, Yesus mengatakan bahwa yang satu harus dilakukan dan yang lain, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, jangan diabaikan. Termasuk salah satunya di situ adalah menyangkut perpuluhan. Dalam Matius 23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Itu pengajaran Yesus dalam hubungan dengan perpuluhan. Jadi
Dasar Alkitab jelas mengenai perpuluhan sehingga tidak bisa tidak sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau melakukannya. Jadi kalau ada pandangan bahwa Alkitab perpuluhan itu hanya dalam ajaran hukum Taurat saja dan kita sudah tidak ada di zaman hukum Taurat sehingga perpuluhan tidak berlaku lagi. Saya berpikir itu pandangan yang kurang tepat. Perpuluhan itu tetap berlaku meskipun perjanjian baru tidak secara gamblang, secara jelas atau tidak banyak berbicara mengenai perpuluhan, tapi tidak berarti bahwa perpuluhan itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi itu tetap berlaku bagi kehidupan kita sebagai murid-murid karena ini berhubungan dengan hak dan kewajiban kita. Kita punya hak-hak yang istimewa, hak-hak yang eksklusif sebagai murid Kristus, tapi juga kita punya kewajiban-kewajiban. Dan salah satu kewajiban kita adalah kita harus memberikan perpuluhan. Hal yang kedua kita lihat mengenai mengapa kita harus memberi perpuluhan. Kenapa perpuluhan itu merupakan suatu keharusan bagi kita sebagai murid Kristus, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, alasan pertama, karena perpuluhan adalah bukti ketaatan kita kepada firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Artinya bahwa ini adalah salah satu perintah Tuhan bagi kita. Makanya tidak bisa tidak sebagai umat harus melaksanakannya. Jadi ketika kita memberikan perpuluhan, ini adalah bukti ketaatan kita kepada firman. Makanya perpuluhan itu suatu keharusan bagi kita. Yang kedua, kenapa kita harus memberi perpuluhan? Karena kalau kita tidak memberi perpuluhan, kita dikategorikan pencuri. Kita mencuri. Memberikan persepuluhan berarti kita mengembalikan milik Tuhan, hak Tuhan. Sebaliknya kalau kita tidak memberikannya, berarti kita mengambil hak Tuhan, mencuri milik Tuhan. Dan Anda bayangkan kalau kita mencuri milik Tuhan, akibatnya dan konsekuensinya bagi kita. Jadi alasan kedua kenapa kita harus memberi perpuluhan, karena ketika kita memberikan, kita berarti kita memberikan hak Tuhan. Kalau tidak memberi berarti sama dengan kita mengambil hak Tuhan ataupun mencuri milik Tuhan. Loh, bukankah Tuhan kaya? Tuhan punya semuanya. Untuk apa dia mau minta milik Tuhan itu? Sudah barang tentu Tuhan kaya, tidak butuh itu. Tetapi cara kerja Tuhan sudah jelas. Tidak mungkin dia menurunkan 1 karung dolar dari langit untuk membiayai kerajaan Allah, membiayai pekerjaan Tuhan. Caranya adalah memberkati kita dan kita yang menjadi berkat. Termasuk di dalamnya adalah memberikan perpuluhan. Tidak sulit sebenarnya Tuhan memberkati pelayanan supaya pelayanan jalan. Tidak sulit sebenarnya. Tapi bukan itu cara Tuhan. Cara Tuhan adalah memberkati kita dan kita yang menjadi berkat bagi Tuhan, bagi gerejanya. Yang ketiga, mengapa kita harus memberikan perpuluhan? Karena itu memuliakan Tuhan. Amsal 3 ayat 9. Dengan memberi perpuluhan berarti kita sedang memuliakan Allah dan berterima kasih kepadanya atas segala berkat-berkat yang Ia sudah berikan kepada kita. Jadi memberi perpuluhan itu
salah satu cara kita memuliakan Tuhan. Memberi perpuluhan itu bagian dari strategi hidup supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Makanya memberi perpuluhan merupakan suatu keharusan bagi saudara dan saya. Yang berikut, alasan yang keempat, mengapa kita harus memberi perpuluhan? Karena perpuluhan bisa mencukupi keperluan orang kudus atau orang-orang lain. Jika orang-orang Kristen taat memberikan perpuluhan, maka hamba Tuhan tidak perlu meminta-minta atau mengedarkan proposal seperti banyak dilakukan. Jadi untuk mencukupkan keperluan orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan, pelayanan gereja, maka diperlukan apa yang namanya 1/10 itu atau perpuluhan. Makanya perpuluhan itu merupakan suatu kewajiban, merupakan suatu keharusan yang kita tidak bisa tawar-tawar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau orang beriman. Alasan terakhir mengapa kita harus memberikan perpuluhan, karena memberi perpuluhan itu mendatangkan berkat Tuhan bagi kita. Persepuluhan dapat menjadi jalan berkat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan karena Allah memberkati umatnya karena kesetiaan mereka memberikan perpuluhan. Sangat jelas dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Sang Pencipta berkata kepada umatnya, ciptaannya, ujilah aku. Saya percaya bahwa hanya di memberi perpuluhanlah Sang Pencipta menantang ciptaannya, ujilah aku. Rasa-rasanya Tuhan mau berkata, ini dengan dalam bahasa saya manusia, rasa-rasanya Tuhan berkata, uji saya. Jangan panggil saya Tuhan kalau saya tidak memberkati kamu. Uji saya. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya percaya Tuhan itu setia dengan janjinya. Saya percaya Tuhan itu konsisten, konsekuen dengan janji. Karena kalau dia tidak menepati janjinya, itu bukan Tuhan. Dan kita tidak pernah meragukan kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya. Pasti dia akan memberikannya. Jadi dia berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi memberi perpuluhan itu membuka pintu berkat Tuhan. Tapi justru sebaliknya, kalau kita tidak memberi perpuluhan, itu menutup pintu berkat Tuhan bagi kita. Nah, karena itu memberi perpuluhan merupakan suatu keharusan. Betapapun beratnya, betapapun sulitnya, ketika kita ada pada pandemi COVID-19 dan mungkin kita mengalami permasalahan dalam hal pendapatan kita, atau lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan, tapi memberi perpuluhan itu membuka pintu berkat bagi kita. Jadi merupakan suatu kerugian yang besar sebagai umat, sebagai orang beriman, kalau kita tidak memberi perpuluhan. Karena justru itu akan membuka pintu berkat. Kalau tidak memberi, itu menutup pintu berkat bagi kita.
Jadi seringkali kita miskin dan tambah miskin. Salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak mau memberi apa yang menjadi milik Tuhan itu, yaitu perpuluhan. Tapi jangan diubah. Saya memberi perpuluhan supaya diberkati. Itu motifnya salah. Kita tidak perlu memiliki niat motivasi supaya diberkati. Karena dengan sendirinya ketika saudara dan saya memberi perpuluhan, Tuhan sudah berjanji untuk membuka tingkap langit dan memberi berkat berkelimpahan. Jadi jangan motivasi kita memberi perpuluhan supaya diberkati. Bukan itu motivasi kita. Motivasi kita memberi perpuluhan adalah karena saya sudah diberkati Tuhan. Maka saya juga mau memberikan apa yang menjadi kewajiban saya, melaksanakan perintah Tuhan. Dengan saudara dan saya melaksanakan perintah Tuhan memberi perpuluhan, Tuhan berjanji memberkati. Jadi merupakan suatu kerugian besar kalau kita tidak memberikan perpuluhan. Karena itu mari kita mulai belajar dan berkomitmen untuk memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kita berkelimpahan. Seringkali berkat seret karena kita pelit untuk Tuhan. Seringkali Tuhan ingin memberkati kita berlimpah-limpah. Tapi Tuhan konsisten dan konsekuen dengan firman-Nya. Itu alasan-alasan mengapa memberi perpuluhan itu merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus kita buat sebagai umat, sebagai orang percaya. Ada beberapa permasalahan di sekitar persepuluhan. Yang pertama, kemana saya memberi perpuluhan? Kepada siapa saya memberi persepuluhan? Kalau kita belajar dari kitab Maleakhi 3 ayat 10 jelas. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ke rumah perbendaharaan. Di situ menunjukkan bahwa ada rumah perbendaharaan. Kalau kita berbicara perbendaharaan berarti ada pengurus yang mengelolanya. Ada bendahara yang menanganinya. Jadi dengan kata lain bahwa kemana kita harus memberi perpuluhan, ya ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan di situ ada perbendaharaan. Ada pengurus. Dalam hal ini bendahara yang menanganinya. Itu dalam perjanjian lama. Bukankah dalam perjanjian baru orang percaya adalah gerejanya? Berarti perpuluhan juga saya bisa kasih kepada pendeta, kasih kepada orang miskin yang mungkin kekurangan. Tapi sebenarnya sebaiknya harus ke rumah perbendaharaan. Jadi tetap dalam konteks perjanjian baru sekalipun, kita harus membawa perpuluhan itu ke rumah perbendaharaan, ke gereja. Nanti gereja yang akan mengelolanya untuk dibagikan dan diberikan kepada para hamba-hamba Tuhan. Jadi bagi saya yang terutama adalah perpuluhan itu harus bawa ke rumah perbendaharaan. Yang kedua, permasalahan-permasalahan di sekitar persepuluhan menyangkut perhitungan 1/10. Itu dari mana? Bagaimana? Nah, ini banyak kasus-kasus yang pasti berbeda-beda penjelasannya. Kalau kasusnya itu kita sebagai pegawai, apakah kita pegawai negeri ataupun pegawai swasta, maka perhitungan persepuluhan kita itu harus dari gaji kotor, bukan gaji bersih.
Karena bisa jadi gaji bersih kita sudah dipotong-potong. Katakanlah mungkin potongan kredit atau potongan-potongan yang lain. Sehingga bagi kita sebagai pegawai, perhitungan 1/10 itu dari gaji kotor kita, bukan dari gaji bersih. Tapi sebaliknya berbeda ketika seorang pengusaha. Pengusaha toko, pengusaha mebel, atau perusahaan apa saja. Dia punya keuntungan 1 miliar. Tapi ada pembiayaan-pembiayaan yang harus dia keluarkan demi mendapatkan 1 miliar itu. Bisa jadi ada kos yang harus dikeluarkan. Katakanlah mungkin membeli bahan-bahan bangunannya atau memberi gaji kepada pegawainya yang bekerja di situ. Maka perpuluhannya dihitung dari gaji keuntungan bersih yang dia dapatkan. Jadi perhitungan-perhitungan perpuluhan itu beda-beda tergantung kasus-kasusnya seperti itu. Yang berikut adalah apa permasalahan-permasalahan sekitar perpuluhan, apa bedanya 1/10 dengan persembahan khusus? Karena bisa jadi ada orang yang menyisihkan persepuluhannya, tapi persepuluhannya itu dia ambil untuk memberi persembahan di gereja ataupun persembahan syukur apapun. Harusnya itu dibedakan. Jadi perpuluhan sendiri, persembahan syukur itu sendiri, ataupun juga persembahan yang kita dermakan di gereja itu sendiri. Tidak bisa menjadi satu atau disatukan. Jadi 1/10 ya 1/10 disisihkan. Terus persembahan khusus, persembahan syukur itu disendirikan lagi. Jadi itu berbeda, bukan hal yang sama atau disatukan. Itu di sekitar permasalahan-permasalahan di sekitar perpuluhan. Materi hal yang perlu Anda tahu mengenai perpuluhan ini dengan harapan kita mulai memahami dan menyadari bahwa sebagai umat kita punya hak, punya kewajiban. Sebagai murid Kristus kita punya hak, punya kewajiban. Dan salah satu kewajiban kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kita harus memberi perpuluhan karena itu perintah Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara dan saya melaksanakan perintah Tuhan memberi persepuluhan, Tuhan menantang kita, ujilah aku. Itu tantangan Tuhan bagi kita. Ujilah aku. Kalau saya tidak bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Jadi merupakan kerugian besar bila saudara dan saya tidak memberi perpuluhan. Karena itu mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Demikian channel hal yang perlu Anda tahu mengenai perpuluhan. Dengan harapan kita semakin memahaminya dan kita mau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.